La 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 Tusi. Halo, welcome back to my channel dengan aku Tusi dan Ipompe. selamat datang kembali di Tusi Top 5. Nah, udah lama banget kan nih kita nggak ngebawain Top 5. Nah, sebagai tribute to Chadwick Boseman yang baru saja meninggal karena kanker usus besar, dan ternyata ia sudah berjuang melawan kankernya selama 4 tahun. Di Tusi Top 5 kali ini kita akan membahas 5 filmnya Chadwick Boseman yang dia perankan tapi selain film Black Panther dan juga Marvel Universe. Mau tahu apa aja? Yuk kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ada The Five Bloods. Film drama perang yang rilis di Netflix pada tahun 2020 ini menceritakan 4 orang kulit hitam yang sudah tua, veteran perang Vietnam yang kembali ke Vietnam untuk mencari remains atau sisa-sisa tulang belulang dari pemimpin mereka untuk dimakamkan secara baik dan juga untuk mencari harta yang berupa emas yang tertinggal di Vietnam. Nah, di film ini Chadwick berperan sebagai Norman, yaitu pemimpin mereka yang mati saat perang. Nah, sebenarnya di film ini Chadwick bukanlah seorang tokoh utama, melainkan tokoh pendukung, tapi perannya dia penting di film ini karena Chadwick ini adalah pemimpin dari orang-orang yang mencari tulang belulang dari pemimpin mereka. Nah, dalam perjalanannya ada aja hantangan mereka berempat. Apa hantangan? Halangan dan rintangan mereka berempat. Mulai dari ada yang serakah sama hartanya, ketemu grup Viet Cong yang masih punya dendam dengan prajurit Amerika, ditipu sama orang lain, dan masih banyak lagi hantangannya. Film ini sangat memperlihatkan ketidakadilan yang diberikan oleh pemerintah Amerika terhadap prajurit-prajurit mereka yang berupa kulit hitam. Dan film ini juga dirilis pas banget momennya sama kejadian yang terjadi dan menimpa George Floyd yang merupakan seorang kulit hitam yang dicekik sama polisi, dan kejadian ini pun akhirnya menghasilkan Black Lives Matter movement. Dan kelihatannya nih ya, di film ini tuh sebenarnya ada cerita-cerita yang menyindir Presiden Amerika sekarang, yaitu Donald Trump. Tapi kalau kita jelasin lebih lanjut soal filmnya, jadi nggak seru dan jadi spoiler, jadi mendingan kalian langsung nonton aja film ini secara langsung. Film ini disutradarai oleh Spike Lee dengan rating IMDb 6,5 dan Rotten Tomatoes 92%. Nonton terus! Kenapa sih? Kenapa nonton? Spike Lee itu ketika lagi main bola, sepak le! Oh, udah ngomong Spike Lee apa maksudnya? Oh iya. Aduh, maklum lah udah lama nggak gitu. Boseman itu terus ketika nggak ada kegiatan. Bosen nih, men! Oke, itulah tadi film nomor 5. Sekarang kita akan beranjak ke film nomor 4. Di film nomor 4 ada 21 Bridges. Nah, film bergenre action thriller ini Bergenre. genre ya bacanya ya. Sok. Nah, film bergenre action thriller ini rilis pada tahun 2019. Nah, film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Andre Davis yang diperankan oleh si Chadwick. Andre Davis ini adalah seorang detektif NYPD yang menutup semua jembatan di Manhattan yang berjumlah 21. Maka dari itu judul film ini adalah 21 Bridges. Oke, kenapa jembatan di Manhattan semuanya ditutup? Hal tersebut dilakukan oleh Andre Davis demi menemukan penjahat. Namun apa yang dilakukan penjahat itu? Penjahat itu telah membunuh polisi. Nah, pembunuh polisi ini dijuluki sebagai cop killer. Oke, seperti biasa namanya film action polisi, banyak adegan berantem, tembak-tembakan, kejar-kejaran, darah-darahan, dan yang terakhir kianat-kianatan. Kianat tuh sunat-sunatan. Kianat-kianatan, bukan kitan-kitanan. Salah. Ntar polisinya.
Nah, jadi film 21 Bridges ini alurnya tuh cukup jelas dan gak ada teka-teki rumit yang bikin kalian mikir pas lagi nonton. Tapi film ini tetap seru karena ada action dan juga drama yang gak begitu banyak. Nah, film ini disutradarai oleh Brian Kirk dengan memperoleh rating IMDb sebesar 6,6 dan Rotten Tomatoes sebesar 52%. Kita lanjut ke nomor di nomor 3 ada Marshall. Oke, Marshall adalah film drama biografis legal. Legal itu genre film yang Genre. tentang dunia lawyer, kejaksaan, kehakiman, pokoknya segala macam yang berkaitan dengan hukum. Film ini rilis pada tahun 2017 di mana Chadwick berperan sebagai Thurgood Marshall. Thurgood Marshall merupakan seorang pengacara yang tugasnya adalah untuk melindungi tersangka kulit hitam atas tuduhan-tuduhan sepihak yang diberikan kepada mereka. Nah, film ini berfokus kepada satu kasus di mana ada seorang kulit hitam yang dituduh memperkosa majikannya yang berkulit putih. Nah, pada akhirnya Thurgood Marshall ini berhasil menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menjadi hakim agung di Amerika. Dan Thurgood Marshall ini merupakan tokoh beneran. Nah, jadi film ini tuh based on true story yang terjadi pada tahun 1940-an di Amerika. Di mana pada saat itu orang-orang kulit hitam masih sangat tertindas dan sangat susah untuk bertahan hidup di Amerika. Dan tentunya film ini menceritakan ketidakadilan atas perlakuan yang diberikan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Film ini disutradarai oleh Reginald Hudlin dengan rating IMDb 7,2 dan Rotten Tomatoes 81%. Thurgood itu ketika aku muji kamu. Thurgood. Marshall ini punya temen, tahu nggak? Bear. Marshall and the Bear. Marshall and the Bear. Udah, karena tuh sih sama sekali nggak ada plesetan lain, jadi kita lanjut ke nomor. Di nomor 2 ada film Message from the King. Nah, film action thriller revenge ini merupakan film Netflix original yang dirilis pada tahun 2016. Tapi entah kenapa film ini gak ditayangin di Netflix Indonesia. Mungkin karena hak tayangnya di Indonesia dibeli oleh Video. Film ini bercerita mengenai Jacob King yang diperankan oleh Chadwick yang terbang ke Los Angeles, Amerika dari Cape Town, Afrika Selatan untuk mencari adik perempuannya yang hilang yang bernama Bianca. Lalu setelah ditemukan, ternyata adiknya yang bernama Bianca ini sudah mati. Dan misi pencarian adiknya ini berubah menjadi misi balas dendam. Kalau kalian penasaran, kalian langsung aja nonton filmnya. Tapi ingat, nggak ada di Netflix. Oke, film ini nggak rumit sih, alurnya langsung kelihatan. Cuman kalian nggak bakal bosen karena action yang diberikan oleh Chadwick Boseman ini sangat top. Untuk Chadwick sendiri, dia sangat jarang menggunakan pistol. Dia lebih suka bertarung tangan kosong atau menggunakan senjatanya yang berupa rantai yang digunakannya untuk mencabuk lawannya. Film ini disutradarai oleh Fabrico Du Wells dengan rating IMDb 6,4 dan Rotten Tomatoes 45%. Nah, jadi di film ini Chadwick tuh nggak nyari adiknya yang namanya Shuri. Jadi dia punya dua adik apa gimana? Itu Shuri di Black Panther. Please, profesional. Jadi di sini kan Message from the King. Kingnya itu adalah King T'Challa. Kenapa dia nyari adiknya namanya Bianca padahal adiknya namanya Shuri? No, King itu namanya dia, Jacob King. Jacob King T'Challa. Udah, lanjut ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ada filmnya Chadwick yang berjudul Papat Loro. Oke, film 42 ini merupakan film drama olahraga dan juga biografi yang dirilis pada tahun 2013. Berlatarkan tahun 1940-an, Chadwick memerankan Jackie Robinson yang merupakan atlet kulit hitam pertama yang main di MLB,
Major League Baseball dengan timnya yaitu Brooklyn Dodgers. Jackie Robinson ini merupakan tokoh beneran. Jadi film 42 ini berdasarkan kisah nyata. Hampir sama kayak film Marshall, perlakuan tidak adil terhadap orang kulit hitam juga dirasakan di dunia olahraga. Bukan cuma di dunia hukum, bukan cuma di ranah perang, tapi di dunia olahraga juga. Pada intinya film ini menceritakan bagaimana susahnya jadi olahragawan berkulit hitam di masa itu di Amerika. Bahkan nih, orang kulit hitam tidak boleh masuk ke WC umum sembarangan apabila di WC itu ada tulisan whites only. Jadi cuman orang kulit putih yang boleh masuk. Begitu juga berlaku pada beberapa restoran dan beberapa tempat minum umum. Nah, saat sedang bertanding pun Jackie Robinson ini banyak dikata-katai dan juga dilecehkan. Kayak disuruh pulang, bukan tempat budak, negro haram, dan lain sebagainya. Jackie pun juga ditolak dan dikata-katain sama beberapa rekan setimnya. Kalau kalian penasaran sama film Papat Loro ini, langsung aja ditonton filmnya. Daripada kita spoiler, jadi nggak seru. Film ini disutradarai oleh Brian Helgeland dan memiliki rating IMDb 7,5 dan Rotten Tomatoes 80%. Oke, itulah tadi 5 film Chadwick Boseman yang bisa kalian tonton selain Black Panther dan juga Marvel Universe. Gimana, apa cerita tadi udah bikin kalian penasaran mau nonton filmnya? Atau kalian juga tahu film-film Chadwick Boseman lainnya yang belum kita sebutin? Kalau kalian tahu, langsung aja ditulis di komen di bawah ini. Oke, dari 5 ada 3 filmnya Chadwick yang dimana film itu benar-benar memperlihatkan bagaimana orang kulit putih memperlakukan orang kulit hitam dengan sangat tidak adil. Dan film itu juga mengedepankan bagaimana seharusnya keadilan terhadap orang kulit hitam dilakukan. Film-film ini juga menggambarkan bagaimana beratnya perjuangan orang kulit hitam pada zaman dahulu untuk mendapatkan hak mereka. Jadi emang si Chadwick Boseman ini benar-benar melakukan dan mendukung yang namanya Black Lives Matter dari filmnya. Oke, segitu dulu Tusi Top 5 kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kalau kalian mau request untuk next Tusi Top 5 atau video yang lain, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Kita berdua pamit. See you guys on the next video and bye! Nippon Pen!